Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ariyanto Pedok, pada kesempatan pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, kita edukasi ya, terkait tentang bambu unik dari jenis bambu Japanese ya. Bambu Japanese atau bambu yang sering sekali dibuat pagar ya, pagar-pagar. Ini sering sekali ada di jalan tol teman-teman. Malah kalau misalkan lewat jalan tol nih, kalau di daerah Bekasi dan sekitarnya ya, ini bambu Japanese namanya. Jenis bambu Japanese memang bambu yang memang punya keunikan ya, yang bisa dicari keunikannya. Dan dari bambu Japanese ini keunikannya memang sangat luar biasa teman-teman ya, dari jenisnya. Dan sering sekali bambu Japanese ini menjadi primadona juga teman-teman, karena satu, bambunya ini awet ya, karena sering memunculkan bambu ruas buntet, ruasnya buntet. Jadi walaupun tidak semuanya bambunya buntet, tapi sering sekali memunculkan ruas buntet. Nah ini kan jenis-jenis bambu Japanese ya teman-teman ini ya. Ini jenis-jenis bambu Japanese yang akan saya edukasi, dan dari berbagai macam pakem keunikannya. Ini dari jenis bambu Japanese pakem bambu kurung ya. Memang bambu Japanese ini biasanya memang tidak buntet ya, tapi sering sekali memunculkan bambu Japanese ini buntet teman-teman ya. Banyak sekali untuk lebih cepat atau lebih mudah untuk mencari bambu buntet ini di bambu Japanese ya. Cara cepat mencari bambu buntet. Tapi tidak semua bambu Japanese itu buntet teman-teman ya. Hanya ada tertentu saja. Biasanya kalau nyari bambu buntet itu ada di pakem bambu tumpang sari ya. Kalau untuk nyari bambu jenis buntet kayak gini. Nah ini saya edukasi beberapa terkait tentang bambu Japanese ya. Ya ini salah satunya, ini jenis bambu kurung. Nah ini jenisnya bambu dari bambu Japanese. Yang lain di bambu petuk mana? Oh siap Kang ya. Ini kita mau ngedukasi jenis bambu Japanese ya. Ini jenis bambu pakem kurung, jenisnya sama. Ini jenis bambu Songgo Buono ya, Songgo Buono. Nah ini Songgo Buono 4 jari. Ini Songgo Buono 6 jari. Ini buntet teman-teman. Nih, buntet itu tidak ada lubang ya. Ya. Ini jenis bambu Japanese ya untuk teman-teman. Ini dari pakem bambu Junjung Derajat, tapi ini menjadi Songgo Buono. Di sini ada tumpang sari. Nah di sini. Ini bambunya buntet, semuanya buntet teman-teman nih. Tidak berlubang ya. Ini jenis bambu Songgo Buono. Gunanya buat apa Om? Kalau Songgo Buono ini sangat bagus difungsikan biasanya ya. Fungsi yang sering diterapkan ini untuk tolak bala, kerezekian gitu. Tinggal teman-teman mau memfungsikannya dari sisi kemana gitu ya. Ini jenisnya buntet semua teman-teman. Jadi ini buntet ya. Ini juga buntet, mata rantingnya semua buntet teman-teman. Oh. Jadi kalau misalkan dipotong segini ya masih buntet, dipotong segini ya masih buntet. Kang, wis sarapan urung?
Wis sarapan pakai sop daging sapi tadi. Ini buntet, ini juga buntet ini teman-teman nih, Songgobononya nyatu, buntet semua. Tuh. Ini Songgobono 4 jari, ini 5 jari, saya dari jenis bambu Japanese. Nah ini jenis Japanese lagi teman-teman, tapi ini tidak buntet. Ya ada lubang. Ya. Sampai kabar bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat nagih hutang yang susah bayar pakai bambu jenis apa kak? Bambu kendit. Ya, pakai bambu kendit. Kendit itu salah satu ruas yang bertemu ya, bertemu tapi ruasnya itu ruas luka alam. Itu bagus. Atau yang suka jual beli tanah tuh, pemagaran gaib ya, tolak balak. Jenis-jenis bambu kurung ini sering sekali difungsikan untuk pemagaran gaib. Jenis bambu dari Japanese. Ini. Terus ini juga dari jenis bambu Japanese. Ini jenis pakem cabang. Jadi ini bukan pakem dampit teman-teman. Jenis bambu Japanese ya, atau bambu yang sering di wilayah-wilayah sebagai pagar ya. Ya, bisa disepil Kang, dan berapa maharnya? Boleh kalau misalkan tertarik ya. Ya. Ini jenis bambu cabang tuh. Ini di sini pakem bambu sabdo. Naik ke atas teman. Ya, ini cabang. Kenapa dibilang bambu cabang? Karena dari satu batang ya, ini tumbuh menjadi 2. Jadi ini tumbuh menjadi 2 ya. Wah, bisa Kang buat ketapel juga bisa ini. Ceprek. Gitu ya. Potong segini, potong segini, ini mantap teman-teman ya. Nah, ini jenis bambu Japanese. Terus ini juga tadi bambu kurung ya. Dari jenis bambu Japanese ya. Ini kurung. Ini kurung yang biasa, kalau yang ini namanya kurung tali sukma karena ada mata ranting yang masuk walaupun kecil itu teman-teman ya. Ini kurung, ini bambu kurung Japanese. Terus yang ini nih. Nah, kalau ini juga jenis bambu Japanese. Ya, masih sama. Ini namanya pakem yin yang. Jenis pakemnya pakem yin yang, teman-teman. Ya, kalau kayak gini terlihat kayak kalau di sini ini seperti ruas sejajar ya. Ini namanya pakem yin yang. Yin yang ini dalam satu ruas, ini kan ruas, ini ruas. Di tengahnya ini melingkar alis lagi teman-teman. Ini yang dinamakan bambu pakem yin yang. Yin yang ini untuk keseimbangan ya. Biasanya diterapkan pada orang-orang Chinese. Ya, orang Chinese suka sekali dengan jenis pakem bambu yin yang. Ini untuk kerezekian ya, sering dipakainya. Itu ada simbolik warna hitam dan putih ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini jenis bambu yin yang. Ya, jenisnya. Jadi ini saya mengedukasi terkait tentang nama jenis bambu dan pakemnya ya. Ini jenis bambu yin yang ada di bambu Japanese ya. Oke ya teman-teman ya. Rahayu Kang Rahayu, salam Rahayu. Nah, ini juga jenis bambu Japanese. Nah, ini baru bambu petuk. Nah, ini petuk teman-teman tuh. Oh, ini bambu petuk Japanese, bambu petuk sambung rogo. Nah, ini sambung rogo. Jadi sambung rogo ini luka alam ya. Luka alam yang membentuk seperti ini. Goresan luka alam naik ke atas. Nah, ciri-ciri seperti ini kalau di bambu ampel hijau, ampel kuning ini bisa memunculkan atau di atasnya biasanya ada pakem yang istimewa, namanya pakem pamengkang jagat. Nah, di sini nih bambu petuknya sini teman-teman. Ini ya ruasnya ini. Mata ranting satu di bawah, mata ranting satu di atas. Nah, ini namanya petuknya di sini. Nah, ini bambu pakemnya sambung rogo. Ini saya buat tongkat. Tapi ini tidak buntet ya. Ada lubang. Nah, jadi saya buat tongkat seperti ini. Ini hasil bolang dari yang kemarin. Terus yang buntet kemarin yang 4 sap itu sudah diambil oleh saudara kita ya. Sudah saya diambil oleh saudara kita kemarin sore yang saya edukasi ya. Nah, ini jenis-jenis pakem bambu unik dari jenis bambu Japanese teman-teman ya. Jadi bambu unik ya, terkait tentang bambu unik
ini di bambu apa saja hampir sama bentuknya teman-teman. Ternyata bambu unik ini bisa memunculkan jenis pakem-pakem yang sama walaupun ada di perbedaan jenis bambu. Contoh di bambu, ada bambu-bambu unik kan itu sering muncul di pakem-pakem bambu petung, bambu apus, bambu Japanis, wulung hitam, ampel, ampel hijau, ampel kuning, ada juga di bambu suling ya. Nah itu teman-teman, jadi seperti itu terkait tentang keunikan, dan semua keunikan ini di jenis-jenis bambu ini bisa sama teman-teman ya. Di Japanis juga ada bambu petuk jalu, ada pakem junjung derajat, ada juga pakem songgobono. Nah, tergantung dari teman-teman seleranya mau mengumpulkan di bawah. Makanya kalau ingin mencari bambu unik itu yang kalau memang sebagai kolektor pencinta bambu-bambu unik ya, ingin membuat galeri atau wisata selama ini belum ada para pengusaha besar ya, pengusaha ataupun orang yang punya restoran, kafe itu tata ruangnya ini bambu unik belum ada ya. Nah, mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain waktu ini ada para pengusaha atau pejabat tinggi ya yang mau membuat dekorasi atau tata ruang itu semua terkait tentang bambu unik. Nah, tuh seperti ini loh teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti untuk ke depan teman-teman ya, mana nih para pengusaha nih, para pejabat tinggi, anggota dewan ya, bupati ataupun gubernur yang memang mau merespon terkait hasil keunikan-keunikan yang ada di alam ini menjadi tata ruang seni alam ya, seni alam bambu unik gitu ya. Mungkin para TNI nih ya, pejabat-pejabat kayak TNI ya, dari Polri atau dari ABRI ya. Nah ini teman-teman ya, mana ini para pengusaha, para pejabat-pejabat tinggi yang memang mau menata ruang ya, keunikan-keunikan yang ada di alam agar ini lestari teman-teman. Jadi nanti bisa dipelajari, nanti dikasih deskripsi ya, bambu pakem junjung derajat ciri-cirinya. Nah gitu teman-teman. Kang Sarkun, waalaikumsalam Kang, salam hormat, salam bahagia. Nah hari ini kita seperti itu teman-teman ya, karena bambu-bambu unik ini sebetulnya sudah banyak teman-teman di para pejabat tinggi, di para pengusaha, kontraktor, mandor-mandor. Ini mereka sudah punya ageman ya, ageman. Karena ini seni alam yang membuat orang ini punya daya tarik tersendiri, punya misteri sendiri teman-teman. Ada yang suka dengan khodamnya, kalah kaku nanti. Ada yang suka dengan keunikannya. Emang bambu bisa bikin kaya? Bisa. Ngapain nggak bisa-bisa? Ya, bisa. Artinya gini teman-teman, bambu ini bisa menjadi kaya. Kekayaan itu tinggal diartikan kemana ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang misalkan gini loh, yang sederhana nih ya, saya simpelkan sederhana. Apakah gerobak saya ini bisa menjadi kaya? Unsur bisa menjadi kaya itu sebetulnya ada olah bahasa yang mengandung sisi kemusyrikan. Itu bahasa itu ada mengandung sisi unsur kemusyrikan. Untuk menghindari bahasa tentang kemusyrikan, kita olah ya. Kita olah. Mudah-mudahan gerobak yang saya buat ini bisa menjadi sesuatu kenikmatan ya, kenikmatan yang akan saya dapatkan dengan hasil kekayaan. Nah, itu lebih menarik lagi teman-teman. Jadi tidak membuat sisi kemusyrikan itu. Karena wah, gerobak kok bisa menjadikan kaya, itu sebetulnya sudah mengandung unsur sisi kemusyrikan di dalam lisan ucapan itu. Maka dialihkan, selalu membawa sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Contoh seperti itu teman. Kang, saya punya motor. Apakah motor ini bisa menjadi kaya? Diolah teman-teman. Cara mengolahnya itu mudah sebetulnya untuk mengolahnya ya. Jadi seperti itu, agar tidak menjadi hal-hal terlalu mengagungkan sesuatu benda itu. Nah inilah yang menjadi sangat jangan sampai lepas dari ketauhidan kita ya. Ini hanya sebatas untuk syariat saja, saringan saja teman-teman, agar tidak lepas itu ya. Dua ini mau dibuat untuk kayu bakar,
mau dibuat untuk tongkat, mau dibuat untuk gebuk maling, atau mau dibuat menjadi hal yang lebih menarik lagi, itu boleh teman-teman. Tapi ini hanya sebatas benda saja ya. Tapi nanti pengolahannya akan dapat teman-teman punya kekuatan yang sangat luar biasa kalau teman-teman punya pemahaman level ke sana ya. Jadi kalau yang cetek ini artinya gini, bambu ini apa bisa menjadi kaya? Bisa menjadi kaya. Artinya hati-hati dengan ucap lisan itu teman-teman ya. Karena kalau teman-teman belum paham, saya minum obat batuk, alhamdulillah menjadi sembuh ya, itu mengandung sisi kemusyrikan kalau teman-teman paham ya. Jadi artinya yang memberikan kesembuhan itu bukan obatnya teman-teman, tapi siapa yang memberikan kesembuhan, bukan obatnya itu. Nah tingkatannya itu nanti teman-teman akan masuk lebih dalam ke sana. Oke, paham ya? Sejarah bambu buat Indonesia penting Kang, karena bambulah Indonesia merdeka. Wih keren, subhanallah. Betul, saya juga punya Kang. Salah satu simbolik dari sejarah terkait tentang Indonesia memperjuangkan merebut kemerdekaannya ya, bukan diberi oleh negara lain tapi merebut kemerdekaan. Luar biasa. Tuh ada tuh bambu runcing saya tuh, itu bambu runcing Kang yang di atas tuh, itu bambu runcingnya. Lisanmu kebanyakan ngalor ngidul, panjenengan datang aja lah ke tempat saya. Kalau ya madet jenengan datang ke tempat saya, ngobrol dengan saya, mau ngobrol secara kebatinan, lahir gerak hati, boleh datang ke tempat saya. Kalau jenengan bisa masuk ke level itu, saya akan belajar banyak juga dengan panjenengan. Oke? Sederhana. Boleh. Ayo, kita mau mengonekkan satu frekuensi dengan saya tentang gerak lahir hati, boleh. Jangan sebatas lisan Kang. Kalau sebatas lisan nggak ketemu. Kalau di saya sebatas lisan nggak ketemu, karena pembatasan komen panjenengan itu hanya sebatas lisan. Sebatas lisan, bukan tertanam dari sesuatu gerak lahir hati. Membaca gerak lahir hati dari seseorang itu bisa dilihat dari sebuah tappingan. Keren. Coba tunjukkan bambu runcingnya. Siap Kang Mas? Izin ya, tak ambil dulu ya. Saya pakai celana pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya pakai celana pendek nih. Sudah gilamu kawan. Iya lah, saya gila lah. Betul lah, saya gila lah. Kalau aku lah. Ini bambu runcing saya Kang. Ini saya dapat ketika posisi saya di salah satu tempat di makam pahlawan. Pada waktu itu bambu ini sudah terpotong oleh orang. Tapi ketika pemotongannya ini seperti ini teman-teman. Ketika dipotong, jadi mungkin ketika motongnya ini pakai golok ya, cuek gini. Jadi terbentuklah seperti ini. Awal mulanya saya tidak tertarik dengan bambu ini Kang. Tidak ada ketertarikan ya, karena saya sudah melihat ini tapi tidak ada ketertarikan. Sama sekali tidak ada ketertarikan, karena ini bambunya hanya bambu normal. Tapi dalam beberapa langkah, ketika saya melangkah lebih jauh, di situ ada gelombang yang membuat saya menjadi menarik lagi teman-teman. Saya balik arah dan saya melihat, subhanallah, ya Allah, saya teringat langsung teman-teman. Begitu luar biasanya perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang merebut sesuatu kemerdekaan kita. Nah, saya sebagai yang sudah merasakan kemerdekaan ini, melihat sesuatu gelombang yang sangat besar sekali teman-teman pada waktu. Akhirnya terkoneksilah di dalam konteks batin yang saya rasakan. Saya mengirimkan beberapa doa lah ya, intinya doa secara cepat. Alhamdulillah walau musawab. Mudah-mudahan ketika saya melakukan sebuah doa, di mana itu adalah suatu tingkat keimanan dan ketakwaan ketika saya melakukan doa, karena bukan sesuatu kekuatan doa itu, tapi di mana tingkat keimanan dan ketakwaan saya ketika saya melakukan doa itu. Keren teman-teman. Inilah yang saya dapatkan.
Kawula alit. Luk Arianto yang komen ngawur itu semuanya sesungguhnya mereka justru tidak kemampuan. Siap saudaraku, salam hormat. Abahku, saudaraku, kawula alit. Terima kasih sudah berbagi, subhanallah. Terima kasih sudah memberikan kesejukan. Ini keren teman-teman nih, subhanallah nih. Saya membaca komen kawula alit ya teman-teman. Ada sesuatu daya tarik yang luar biasa. Sederhana tapi punya daya tarik. Kawula alit insya Allah bisa merasakan hal ini teman-teman. Ya, inilah namanya gerak lahir hati. Subhanallah. Terima kasih ya kawula alit. Yakin baik jalani Tuhan yang putusin bambu kuning ya Kang. Ini bambu bulung. Bulung Kang. Yang sebelah warna putih, sebelah warna hitam. Nah inilah yang menjadi ketertarikan saya. Akhirnya saya ambil bambu ini. Ya mungkin kalau teman-teman yang sedikit suka dengan keunikan bambu ini mungkin ada daya tarik tersendiri ya. Walaupun bambunya seperti ini ya. Ya. Seperti ini tapi teman-teman tapi subhanallah. Ini mengingatkan teman-teman ya. Bambunya normal teman-teman, memang normal ya, bambunya normal. Bambu normal teman-teman. Tapi daya tariknya teman-teman ada daya tarik tersendiri ya. Nah ini intinya saling menghormati, yang menghargai ya Kang. Siap saudaraku, terima kasih. Salam hormat, salam bahagia lah ya. Jadi memang ya namanya juga Arianto Petuk lah ya teman-teman ya. Jadi terkadang ya kalah kaku, kadang gelem kentir, kadang gelem gemblung. Kadang gelem joget-joget kayak ini. Merdeka, merdeka. Itu ada kodamnya, subhanallah. Sederhana ya. Mila, terima kasih. Sederhana Kang, bener ya. Izin kalau saya pengen buat gebuk wong sing kentir. Mas, aku punya bambu kurung. Apa ada kodamnya ya Mas? Jadi gini teman-teman saudaraku ya. Terkait untuk pembelajaran di bambu unik, ini lebih baiknya ya terlebih dahulu adalah kita mengkaji tentang pakem, kedua goresan atau siratan dari jenis bambu ya. Untuk masalah kodam teman-teman itu adalah suatu bonus ya. Tidak dipungkiri memang bambu-bambu unik seperti ini itu mempunyai daya tarik tersendiri bagi golongan-golongan kasat mata atau bagi golongan-golongan bangsa lain. Itu tidak dipungkiri sebagai tempat atau wadah tempat tinggal mereka ya. Tapi kalau memang kita belum paham dalam bidang keahliannya itu, lebih baik kita hindarkan saja, biarkan saja. Nanti pelan-pelan teman-teman nanti akan dibimbing kok ya. Ada pembimbingan terkait tentang kodam. Kenapa saya jarang bercerita tentang kodam? Karena sesuatu kodam ini sangat susah sekali untuk dibuktikan sesuatu tentang kebenarannya teman-teman ya. Sangat susah sekali teman-teman, susah sekali. Susah sekali. Tapi kalau saya katakan ini ada kodamnya gitu ya, takutnya teman-teman adanya sesuatu perbedaan pemahaman. Ini menjustis, tahu nggak menjustis? Memberikan edukasi tanpa sesuatu kebenarannya. Nah ini yang menjadi beban buat saya. Jadi saya katakan kalau ada kodam ini bonus, hanya orang-orang tertentu ya. Jadi seperti itu aja. Ya kalau saya katakan ini ada kodamnya, takutnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Omong kopong apa sih tuil. Kalah kaku saya kalau aku terkadang gini teman-teman. Saya lebih banyak tertawa ya. Kenapa? Ketika membaca komen ya, tingkat pemahamannya itu tidak sepaham gitu. Ya lucu lah, jadi kalah kaku saya jadi. Bener. Aku mau ngopi dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Oke ya. Ini tadi udah saya sepil ya. Barang nek ampuh nggak kena gawe jajalan Kang ya. Teman-teman gini teman-teman. Apa ya? Yakinlah teman-teman ya, belajarlah ya, belajar dulu pelan-pelan teman-teman.
Saya sendiri ya terkait masalah tentang bab kodam itu sangatlah susah sekali teman-teman. Cara mengertinya itu susah ya. Bener, bener, tidak mudah lah teman-teman untuk membelajar tentang ini ada kodamnya atau tidak. Tidak seperti itulah teman. Tahu gak sih gaib? Gaib apa itu sih gaib? Gaib itu kan samar, gaib itu kan tidak terlihat teman-teman. Kok bisa melihat? Nah itu diolah dulu ya. Ya, tapi kalau orang yang bisa melihat itu ada genderuwo, ini ada itu, walau walam buswab. Apakah itu suatu kebenarannya atau tidak? Gitu. Host, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya teman-teman. Jadi saya tidak bercerita tentang kodam lah ya. Kalau kodam nanti gimana ya? Nanti ya. Atau gini aja. Siapa di sini yang punya kepekaan gerak lahir hati atau punya pandangan yang dari sisi tentang keilmuan ya, yang bisa mengerti tentang kodam, tolong ya, tolong nih coba dibantu dicek apakah bambu ini berkodam ya. Coba, mudah-mudahan ada yang punya frekuensi yang sama dengan gerak lahir hati yang kita miliki semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, ini atau bambu yang ada di sana nih. Siapa tahu nanti ada yang kodamnya. Nanti kalau ada kodamnya mau saya ajak ngobrol. Ayo. Nur Hayati. Torereret, torereret. Bambu yang melengkung yang ada kodamnya, Kang. Terima kasih, saya punya tapi frekuensinya lagi error. Waalaikumsalam Kang Hadi. Woi, mau Purbalingga kepriwe dulur lanang. Kene lah, dolan Cilacap kene. Mas ra usah dipikir, anggap sing ora sebab siap. Saya merasakan Kang bahwa bambu itu memiliki kodam. Kang Dedi Mulyadi, salam hormat. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya. Ginilah ya, kita sederhanakan lah ya teman-teman. Kita sederhanakan agar menjadi dasar yang baik ya. Bila mana ada sesuatu tentang pemahaman adanya tentang kodam atau memang bisa dimengerti, punya gerak lahir hati, pengolahan kepekaan rasa, simpan dalam hati ya teman-teman. Selesai ya, sudah ya, titik. Gak usah pakai koma-koma. Nanti kalau pakai koma-koma nanti takutnya bisa menjadi lebih. Jadi titik ya. Bila mana melihat sesuatu tentang hal kodam atau sesuatu tentang kegaiban, simpan dalam hati. Titik, sudah. Udah ya. Jadi nanti keren nih teman-teman ya. Manggo nang endi Kang? Aku nang Cilacap Kang Hadi. Cilacap kene lah, dolan Cilacap lah. Aku biasa nang Purbalingga loh. Bolang nang Purbalingga itu di wilayah Kendali Sadas pernah ya, terus makam Anoman juga pernah ya, terus Kali Serayu, Kali Kerawing sering Kang saya di sana. Salam dari Sumatera Kang, saya pernah WA Bang Ronald. Wah ini saudara saya nih. Satu perjuangan dulu. Wah aku nang Jakarta siap. Ya siap. Jak lalen anggenan Jakarta ke, milih-milih pring, go cekelan. Mbok ana wong-wong sing kira-kira arep mancal kan nyekel pring kan buat apa nyekel pring iki. Anggenan sing kira-kira arep macem-macem. Bambu saya bagus Kang, bagus. Bambunya bagus. Bagus Kang Ronald. Ya. Jadi gini, bambu ini kan punya daya tarik ya teman-teman ya. Bambu ini kan punya daya tarik. Apa sih daya tarik itu? Daya tarik gini teman-teman. Melihat, contoh ya, melihat. Walaupun bambunya normal, tapi kalau itu punya daya tarik, berarti di situ teman-teman punya kepekaan sebetulnya. Tinggal nanti dibimbing pembelajarannya pelan-pelan. Pelan-pelan seperti itu. Ya. Contoh kayak gini, pakem bambu junjung derajat itu simbolik untuk kewibawaan, karena ada pokok-pokok rasa yang berdampingan. Ini namanya ros ya, pokok-pokok ros ini ros, jadi pokok
pokok rosok yang berdampingan. Gitu. Buat apa bambunya Kang? Buat seni alam. Buat seni ya, seni alam. Gitu aja udah, simple, buat seni alam. Jadi buat seni alam. Buat seni alam. Pesulap merah, tolong ini ada punya kodam, tolong sampaikan ke Dedi. Ke Dedi dibawa ke barak. Kalau aku komennya. Ada kok komennya lucu-lucu. Lucu benar teman-teman, bener. Aku bukannya benci, bukannya marah. Membacanya itu kalah kaku gitu loh saya loh. Ya, kalah kaku, tahu nggak kalah kaku? Kalah kaku itu kayak ini orang aneh, apa memang betul-betul pinter, apa memang betul-betul bodoh gitu loh. Jadi dibaca saya menjadi bodoh, dibaca saya kelihatan gitu, jadi kalah kaku gitu loh. Jadi kan aneh gitu loh. Apa sih yang terkadang mau dipahami saya memahami, tapi kalah kaku gitu loh. Aduh. Kalau kamu begituan jangan dikerik. Kalau dikerik itu nggak ada kotanya ya. Oke lah. Kang, kalau nyari bambu petuk ada doa khusus nggak? Ada. Doa khusus paling cepat untuk kita untuk menghindari sesuatu hal yang memang agar menjadi tingkat kebaikan itu dengan Bismillahirrohmanirrohim. Itu saja sudah, dawamkan doa itu setiap mau memotong bambu. Selebihnya nanti boleh dengan doa-doa yang teman-teman miliki. Misalkan mengetahui bahwa bambu itu ada tuah aktif. Namanya tuah aktif itu ada golongan-golongan bangsa lain yang memang bertempat tinggal. Maka terapkan doa-doa khusus kunci. Ya boleh doanya nih, boleh dengan surat Yunus, boleh dengan doa Bitorbilin, Nabi Sulaiman, Nabi Musa doanya ya. Nah itu contoh doa Nabi Musa boleh, untuk Nabi Sulaiman juga boleh kan punya. Nah itu. Nah misalkan kalau mau mengunci sesuatu energi aktif, misalkan ini kok bambu mantap gitu ya, ada sesuatu yang tertarik, kita kunci teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Walamma alqaqala ala Musa majitum bihizir innallaha sayyibtilu innallaha ala yuslihul amalal muhsidin wa yuhiqullahul haqqo bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Kita tiupkan gitu. Itu doanya. Ada juga mungkin dengan doa asma yang lebih keren lagi. Misalkan kalau mau pakai kulu geni juga boleh, tapi kulu geni ini harus hati-hati karena ini punya daya energi dalam doa ini ya, punya kekuatan besar. Misalkan kalau mau pakai kulu geni juga boleh, atau kulu sungsang juga boleh. Kan banyak doa-doa tentang kespiritualan. Bolang lagi nanti insya Allah bolang hari ini Kang Rani ya. Keren-keren bambunya Kang, alhamdulillah. Pembolang saya, jadi bambu apa aja saya punya ya. Bambu apa saja sudah saya dapatkan. Yen kulu sungsang olelek boleh, tapi caranya gini teman-teman. Ini ya, jadi gini. Ini hanya sebatas untuk pembelajaran bersama ya. Teman-teman menghafal doa, tahu nggak? Misalkan, Kang saya tahu doa surat Al-Ikhlas, saya tahu doa surat Anas, ya tahu kan? Artinya juga tahu dan paham makna dibalik sebuah doa itu. Nah, untuk menjadi sebuah keilmuan itu harus dilakukan teman-teman. Jadi kayak seperti sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Itu seperti itu. Caranya melakukan itu ada beberapa metode untuk mendapatkan doa itu. Ketika kita gunakan itu besar manfaat ya, manfaatnya sangat besar karena dilakukan ya. Caranya apa ya? Namanya ini kalau di kalangan spiritual itu dilakukan tahapan-tahapannya untuk mendapatkan keilmuannya. Ya, jadi tahu bahwa manfaat ilmu ini seperti ini nanti akan langsung mentalnya ke sana, langsung ke atas teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ada beberapa itu metode. Jadi agar ketika difungsikan doanya, dan
sering sekali dilakukan berulang-ulang biasanya. Selesai hari ini, besok dapat ilmu lagi, dilakukan lagi. Jadi misalkan selesai sholat 5 waktu, biasanya doa-doa itu dilantunkan sekali atau 2 kali gitu ya. Jadi seperti itu. Itu ketika didoakan, dampak efek energi suatu doa itu luas teman-teman. Gitu. Kang, itu bambu apa? Bambu Songgobuwono. Songgobuwono, tumpang sari, Songgobuwono, bambunya buntet. Ya. Ini Songgobuwono 4 jari. Ya. Ini Songgobuwono 6 jari. Jadi seperti itu. Lihat pring petuknya Mas. Oke. Saya balikin dulu ya bambu ini ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah kepengin sepil bambu ini. Dan ternyata lama nggak saya pegang ini, hari ini saya pegang lagi. Khasiatnya Songgobuwono ini tuh kerezekian, kewibawaan, tolak balak. Ini simpan di tempat usaha bagus ya, di tempat usaha juga bagus. Ini kalau misalkan ada maling tinggal ambil, nah, ini bisa menjadi senjata. Mahar di angka 370.000. Maharnya 370.000. Cukup lah ya bagi saya ya. Cukup bagi saya. Kalau ada yang tertarik langsung ke bawah. 370.000. Hari ini hari spesial pokoknya lah teman-teman. Songgoratu itu Kang. Boleh Songgoratu. Songgoratu itu sama Songgobuwono sebetulnya satu pakem yang sama ya. Satu pakem yang sama. Songgoratu dengan Songgobuwono itu sebetulnya pakem yang sama ya, pakem yang sama sebetulnya, cuma penyebutannya yang beda. Nggak apa-apa Kang Mas, keren, Songgoratu juga keren. Keren, bagus. Oke ya, kalau ini enggak teman-teman, kalau ini enggak di mahar ya. Kalau ini di mahar nanti kalah kaku saya. Ya, tapi nanti pasti ada jodoh teman-teman ya, bambu ini nanti ada jodohnya. Biasanya bambu-bambu yang saya jodohkan ini orangnya kalau nggak hadir ke sini ada daya tarik tersendiri. Nanti tahu-tahu nih buat kamu kayak gitu. Bambu-bambu seperti ini teman-teman ya, karena bambu ini ada sedikit berbeda ya. Kalau printeng dong itu bukan mahar, itu 300 apa ya? Tuh, saya kurang paham nih. Itu namanya bambu cacat. Iya, bambu udik. Cacat boleh lah, boleh. Bismillah. Maaf ya, saya pakai celana pendek teman-teman ya. Banget. Oh, ya iyalah susah gawe. Masalah gawe kan sama. Gawe kan masih. Kayak hati di sini ramai hujan. Awas loh, Ma. Banget ya malah hati. Ayah lek, Ma. Ya enggak. Ma. Burung. Bismillahirrahmanirrahim. Bambu petok ya. Nah, bambu petok yang saya dapatkan yang asli dari alam. Jenisnya ini nih, aduh bambu petoknya saya kantongin di tas. Ini bambu petok saya teman-teman. Sepil bambu buat adu jago. Sepil bambu buat adu jago. Pakainya biasanya kalau mau pakai adu jago nih bambu ini loh, nanti dicuci. Nih. Tapi nanti ini hanya untuk apa ya? Untuk ngakasin kaki. Terus efek untuk, jadi ini untuk mandi saja, untuk mandikan jago. Ada juga kalau mau nanti ada dua, satu pakai akar, namanya akar pohon yang sering di laut, akar apa namanya ya, pohon pakis apa ya, cemara, pohon cemara. Nah, ambil pohon cemara ya teman-teman, ambil pohon cemara, pohonnya atau akarnya pohon cemara, bukan akar bahar, pohon cemara.
pohon cemara itu ambil, potong ya, terus nanti diambil galihnya saja. Lah itu direbus teman-teman, direbus. Setelah direbus ya, itu kan nanti hangat-hangat. Nah, kaki ayamnya itu dicemplungin di situ. Ya. Cemplungin di situ, cemplungin ya. Cemplungin itu nanti kakinya kuat. Pukulannya twik gitu lah. Nanti disambung pakai ini, mandiinnya pakai bambu jalu carang sewu. Ini khusus untuk hanya untuk apa? Media untuk mengakaskan ya. Jadi untuk menambah daya fisik saja. Nah ini nih. Boleh dicoba teman-teman. Boleh dicoba. Contoh gini, kenapa itu bisa energi-energi dari jenis kandungan zat dari jenis bambu itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Contoh, kita makan kangkung, itu kan punya zat kandungan energi sehingga mempengaruhi tubuh kita. Ya. Wortel kita makan mempengaruhi tubuh kita. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sama aja. Kenapa? Karena itu untuk asupan energi dalam tubuh kita. Nah, di kayu cemara teman-teman. Wih, gila kayu cemara teman-teman. Setelah saya cek, setelah saya kaji terkait tentang kadar kekerasan pohon cemara itu luar biasa teman-teman. Ya, tapi ini boleh diterapkan. Ambil pohon cemara ya, potong dirapikan dulu seperti sudah menjadi gali. Contoh misalkan ini pohon cemara ya. Pohon cemara misalkan. Nah, ini dipotong, ambil galihnya ya. Dibuat galihnya. Tapi ini bukan pohon cemara sih teman-teman. Ini bukan pohon cemara, kalau ini pohon kayu secang. Ini gembol. Kayu saya gembol secang. Ini bukan kayu biasa, beratnya minta ampun. Ya. Dicoba saja Kang, dicoba saja. Karena itu saya punya pengalaman ketika dulu saya ketika melakukan untuk membuat ramuan agar kulit ayam ini daya tarungnya, pukulannya kuat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi cara mengalihkannya seperti itu. Ayam harus diberikan asumsi kekuatan di dalam bentuknya itu tuh. Jadi ambil kayu cemara ya. Tahu cemara kan? Cari aja kayu cemara yang tua, potong, kupas kulitnya, potong-potong lah, misalkan potong-potong segini atau potong-potong seberapa, masukkan, rebus pakai air panas. Setelah itu kalau panas kakinya dicemplungin ya, nanti aduh kalah kaku lagi, nanti bukannya tambah kuat malah nanti salah moa nanti ya, langsung aja masuk ke wajah nanti malah. Jadi nunggu hangat-hangat kuku gitu ya. Baru ini masukin bambunya ya, jadi kayak di ember kayak gitu. Nah itu nanti ayamnya dimasukin situ, kakinya direndam pakai pohon cemara itu yang sudah direbus itu ya. Nah baru nanti ini untuk pelapisan di ayamnya, mandikan gitu ya. Nah terus nanti baru dijemur, baru kasih fisik kan teman-teman tahu sendiri ya, untuk melatih fisik mental ayam ini seperti apa. Nah itu nanti ini hanya sebatas untuk meramu saja di ayam ya gitu. Silakan teman-teman, itu hanya sebatas untuk pembahasan yang saya ketahui terkait tentang adu jago ayam. Sebetulnya ini jarang sekali saya sampaikan di media seperti ini, tapi karena tadi saya membaca tappingan seperti itu malah saya sampaikan di media. Ya, tapi ya tidak apa-apa lah, ya namanya juga berbagi. Tapi intinya itu hanya sebatas untuk memberikan daya kuat saja di kaki ayam. Jadi nanti pukulannya jebret ya, keras kuat teman-teman gitu. Tuh ya, Kang Atan ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Silakan kalau memang ini bermanfaat ya silakan dikelola gitu. Itu tadi lo kirim video tadi kok itu tadi
itu tadi itu lo kirim videonya, tadi kok ngambil print apa sih ya, aduh susah banget ini bacanya. Itu tadi itu lo kirim videonya, tadi kok ngambil print apa ya, maksudnya gimana ini? Jadi seperti itu nih, ini bambu petuk saya itu loh, kok ngambil print petuk itu loh, di mana pesannya? Oh, di profil saya ada Wawa Kang, klik profil saya, klik profil Arianto Petuk, pemburu pusaka alam bambu petuk, di bawahnya itu ada nomor Wawa, di bawahnya juga ada link deskripsi tentang YouTube saya, jadi tinggal klik langsung masuk ke YouTube ya. Jadi edukasi kalau yang belum pernah nyimak gitu ya, nanti boleh masuk di profil saya teman-teman. Kita baca WA coba ya nih. Di sini nih. Ini ada Wawa nih. Nih. Ya nih saya langsung jawab nih. Langsung saya jawab. Saya juga ingin tanya teman-teman, sebetulnya terkait mahar bambu-bambu unik yang saya maharkan, apakah itu terlalu mahal? Apakah itu cukup? Apakah memang kurang mahal? Coba ada kira-kira. Saya pengen tahu loh ya. Saya pengen tahu. Ya. Pengen tahu. Kalau ada ketertarikan itu silakan. Gitu. Karena cukup lah ya, alhamdulillah kalau cukup lah. Berarti kalau cukup berarti tidak terlalu membebankan ya teman-teman. Intinya kan saya harus juga melihat dari kapasitas teman-teman. Kalau orang yang sedikit mempunyai lebih, mungkin dengan angka sedemikian tidak terlalu membebankan ya. Karena saya juga akan memperhatikan teman-teman semua. Bukan karena ketika saya jualan bambu unik ini untuk kepentingan pribadi, tidak teman-teman. Insya Allah ya, kita saling berbagi kok. Saling berbagi. Sing berkah barokah, amin ya Allah. Amin, amin. Karena bambu-bambu unik saya ya teman-teman yang saya dapatkan dengan nilai nominal sedemikian lah ya, memang saya rasa ya cukup ya. Mana lihat benalu bambunya, wah benalu bambunya masih saya simpan di sana. Nanti ya Kang, benalu bambunya ya, itu jenisnya benalu bambu jenis anggrek ya, jenis anggrek. Itu mau berapa lama nggak akan mati teman-teman kalau selalu disiram dengan air. Itu bagus untuk rezekian, tolak balak bagus ya. Syukur-syukur nanti beli wadah Kang. Jadi belikan wadahnya itu kaca atau akuarium kecil ya, yang akuarium kecil. Nah di situ tinggal nanti diseket kayak gitu, seket. Terus itu nanti tinggal dikasih air, itu akan terubus Kang. Ya, itu akan bisa besar banget. Syukur-syukur bikin semakin lama itu semakin besar. Itu ada punya saya itu cukup lama sekali, itu mau 3 tahun kayaknya juga masih bagus. Nah ini kalau jenis-jenis bambu ini teman-teman sudah sepil ya. Saya juga sebetulnya kepengen menyepil jenis bambu yang lain. Benalu bambu yang kemudian kalau di Blitar Selatan, betul Kang ya kemudian. Ini kalau teman-teman sebetulnya gini, terkait benalu bambu ya, benalu bambu itu bisa didapatkan ketika teman-teman kalau mau ya. Nanti saya edukasi ini karena posisi bambunya ini belum ya. Mahar berapa Kang bambu petuk? Kalau bambu petuk seperti ini teman-teman, ini di angka 530.000 nih ya. Ada juga yang di angka 3 juta, di angka 5 juta ada teman-teman. Cuma itu dilihat dari keunikannya.
Kalau ini jenis bulu perindu gali. Tadi ngambil pring buat Pak Kang. Di mana ya? Ngambil pring di mana ya? Goreng patut. Ini bulu perindu nih. Gali ya, ini namanya gali bulu perindu. Terus ini jenis bambu pati lele. Iya mak, hati mak. Mau ngobrol apa nih sih? Saya ngobrolnya, ngawakennya. Oh, ya wis. Pring, bukan pring. Piring. Oh, ngambil piring. Oh, ngambil piring. Ini Kang, piring saya ini. Ini wadah bambu. Tuh. Bambu-bambu petok tuh. Ini ngambil piring, ini buat bambu satu. Tuh. Tuh. Dua. Tuh. Wadah, ini buat wadah. Tiga. Nih. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Delapan. Tuh. Sembilan. 10. Ini tumpang sari. Tumpang sari petuk sejajar. Ini sangat susah. 3. Ada kodamnya Kang. Kalau kodam bonus lah Kang Mas ya. Wong ini ditaro teman-teman, kalau kodam itu bisa mendatangkan dengan sendirinya kalau teman-teman akan memahami. Kalau ini namanya bambu tumbuh di dalam bambu. Tuh, ini ada lubangnya. Tuh. Ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini buat bisa bikin leontin kayak gini juga bisa, atau cincin juga bisa. Berapa mahar? Cek harga Pak. Kalau memang ada ketertarikan, ini masuk aja di Wawa profil. Ini di angka ada yang 530, ada yang 330 gitu ya, ada yang 430.000. Tergantung teman-teman dari keunikan bambu ini nantinya ya. Bambu unik ini Pak No, sobat ngarit, bambu unik ini sebagai seni alam. Yang pokok dasar utamanya itu sebagai seni alam, keunikan dari jenis bambu unik ya. Jadi bambu ini normalnya jenis pertumbuhan bambu daripada keunikannya. Contoh kayak ini bambu petuk. Manfaatnya untuk apa? Misalkan manfaat bisa difungsikan untuk kerezekian, boleh dipakai untuk kewibawaan, tempat usaha, dagang, jual beli tanah ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau dilihat ini cepat sekali ya untuk menyambung jalinan tali silaturahmi. Contoh, teman-teman pakai kalung bambu ini nanti akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang suka tentang bambu unik seperti ini. Ya. Oh, ternyata sama aja teman-teman. Misalkan nih, teman-teman di depan rumah disimpan sebuah bonsai-bonsai, ya nanti juga akan dipertemukan pada golongan orang-orang yang memang mencintai bonsai. Sama teman-teman misalkan simpan beberapa burung-burung di depan rumah, nanti juga akan dipertemukan juga pada orang-orang yang suka burung. Jadi semua ini akan dikelompok-kelompokkan, manusia ini akan dikelompok-kelompokkan. Nah, yang bagus ini adalah mau menghargai pencinta burung, mau menghormati pencinta burung, juga mau mengerti tentang pencinta burung. Itu karakter orang yang kayak gini. Jadi seperti itu. Tapi kalau nggak memahami terus nyinyir, wah ini orang-orang jauhi hal-hal ini. Ini orang yang kurang pembimbingan di dalam konteks apa?
boleh dalam pergaulan, mungkin di dalam kewibawaannya dia masih levelnya masih kecil gitu ya. Tapi kalau orang yang mau mengerti dan mau menghargai serta ingin mempelajari, pasti akan, widih, waduh Kang, keren bener Kang bonsainya gitu ya, gitu. Nah ini saya masukkan dulu ke Kali Serayu nih. Bentar Kang, ini mau saya masukkan dulu ke Kali Serayu, biar enggak datang ke sini lagi. Kalung bambu petung mengko ketemu wong akeh betul. Sing kalau enggak kayak gini Kang nggih. Kalungan nggih bae nggih. Oh ya. Nek ora cekelan nggih bae Kang. Cekelan tongkat iki ya, cekelan tongkat nggih. Ya kok jadi ya. Jual beli begenek ada Kang, jual beli begengek, begengek apa ya begengek? Interupsi bolo tappingku mau ra diwaca. Apa nggih? Sawar apa sih? Introspeksi bolo tappingku ra diwaca. Sing marai sugi ana ora Kang, sing marai sugi. Bismillahirrohmanirrohim. Ada yang bisa membuat sesuatu kekayaan. Satu, ya, lapangkan hati kita untuk selalu mengenal ya sesuatu kebesaran Allah ya. Itu aja sudah. Itu kalau ingin menjadi kaya itu ya, simpan itu, kekuatan itu, gunakan keilmuan itu, sudah. Levelnya nanti ketemu ya. Pegang bambu kok bisa ya? Pegang batu kok bisa ya? Pegang bambu kok bisa ya, pegang pohon kok bisa ya, gitu. Nah artinya nanti teman-teman akan paham. Kamu sudah kaya enggak? Alhamdulillah, insya Allah sudah dari lahir saya sudah kaya, ya sudah dari lahir Kang saya sudah kaya, sudah dari lahir. Kalian juga sudah dari lahir sudah kaya kok. Teman-teman semua nih yang menyimak nih 5.500 mata memandang, dari lahir itu kalian sudah dibekali dengan kekayaan yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Keren nggak? Dari lahir. Bener ya. Arman MC, halo Ki, waalaikumsalam. Pasti Laila musrik nanti. Iyalah, nih kita dari lahir sudah punya rambut, punya mata, punya jari, punya kuku, ya kan? Bahkan, aduh, banyak sekali teman-teman. Itu sesuatu kekayaan yang sudah diberikan secara nyata kalian miliki. Kenapa kalian mencari hal-hal yang aneh lagi? Kekayaan itu mau seperti apa coba yang mau dicari? Ya, iya Kang, kalau barter nggak bisa Kang Mas, Kang Wawan ya. Jadi seperti itu teman-teman, galilah teman-teman. Kalau teman-teman mengartikan kekayaan itu hanya sebatas ya, sebatas tentang nilai nominal dari harta, itu tidak ada apa-apanya teman-teman, jauh sekali. Kalau kalian mau mengerti tentang kekayaan, pelajari dulu tentang yang ada di dalam diri kita ini nih, seluruh di diri kita. Seperti apa kekayaan itu, baru nanti akan tahu makna di dalamnya itu. Ya, pelajari itu dulu. Hanya orang-orang kalau misalkan berbicara tentang kekayaan dari nilai nominal harta, waduh, saya nggak mau masuk ke ranah sana. Repot saya. Rumah sampean mana Kang? Cilacap saya. Bambu petuk yang asli gimana Kang? Salam dari Ngawi, Jawa Timur. Bambu petuk yang asli dari alam, saya secara pribadi saya katakan Kang, saya belum mengerti tentang keunikan bambu pring petuk itu yang asli, karena sejatinya saya sendiri belum menemukan Kang. Jadi saya belum bisa mengedukasi. Banyak edukasi yang disampaikan, ini pring petuk, mata alisnya berbalik, ada mata rantingnya yang atas turun ke bawah, yang satu naik ke atas. Tetapi di dalam edukasinya masih bambu petuk palsu, sehingga ditemukan pada saat ini masih banyak yang palsu. Nah, coba kalau edukasinya, misalkan nih bambu petuk betul-betul sudah didapatkan tentang keaslian dari alam, insya Allah akan didapatkan keasliannya juga. Tapi kalau edukasinya ini loh, pring petuk selama ini kan berkeliaran ya, banyak fiktif keluar masuk tentang pring petuk, tapi semuanya palsu karena edukasinya masih pring petuk palsu.
Jadi ditemukannya ya pring petuk palsu. Beda dengan edukasi, ini loh namanya bambu kurung. Ditemukannya bambu kurung. Ini loh namanya bambu petuk, jenisnya petuk ranting. Ya ditemukan seperti ini. Ini lagi. Ya. Ini lagi. Jadi edukasi yang saya edukasi adalah suatu penemuan keunikan bambu-bambu unik yang ada di alam. Kalau memburu tentang pring petuk, melihat pring petuk yang palsu aja udah senangnya minta ampun teman. Melihat yang palsu karena munculnya sesuatu nilai nominal yang terlalu berlebihan. Saya paham kalau orang yang benar-benar menggebu tentang pring petuk, saya paham betul lah. Seperti apa ya. Seperti apa gitu ya. Banyak ya. Bambu iclik ono ora Kang? Bambu iclik apa itu? Jenis pakem apa itu? Kalau yang ibu saya kasih kan ini namanya bambu pati lele gitu kan. Ya, bambu petuk itu banyak teman-teman. Arti petuk gini, apa sih itu petuk? Petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu namanya petuk ya. Petuk adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Contoh, ini ada ruas, ini ada ruas. Di sini ada mata ranting, di sini ada mata ranting, lurus sejajar. Ini namanya petuk. Namanya kalau seperti ini namanya petuk carang sewu. Tapi penyebutan pakemnya namanya carang sewu. Tapi ini masih kategori petuk. Terus ada lagi namanya bambu petuk carang sewu. Nih buahnya teman-teman. Mau yang jenis seperti apa carang sewunya? Nih carang sewu ini namanya ya. Kegunaannya kalau misalkan saya katakan ada maling nih, misalnya ada maling, ada seng tuh, lempar aja sengnya pakai ini, duang, malah nggak usah kena orangnya, malingnya lari. Canda ya canda. Ini carang sewu itu banyak sekali ya manfaatnya. Boleh dipakai untuk di tempat usaha, boleh dipakai untuk di tempat perkebunan, ya. Nah seperti itu. Ya ini jenisnya. Ini keunikan daripada normalnya bambu. Ini carangnya asli teman-teman tuh. Bukan carang palsu buatan atau ditempel-tempel, tapi ini pertumbuhannya seperti ini. Prosesnya alam. Tuh. Ya, ada yang tumbuh, ada yang tiga. Ini juga lagi nih. Jadi seperti itu. Hari ini coba saya mau ngeblok teman-teman yang ngomongnya nyinyir apa ya. Tapi saya nanti kalau ngeblok, wah Kang Arianto petuk, bentar-bentar blok. Enggak lah. Canda loh, nanti marah lagi. Terima kasih wayahe. Wah, ini kalau ada wayahe cocok ini. Salam hormat. Wih, keren ini. Wayahe Kang. Ayolah Kang. Ini bos besar ini. Wayahe ini. Dia salah satu pengusaha kebun kelapa sawit ya. Dia punya usaha kebun kelapa sawit. Memang orang-orang yang gigih, orang-orang yang mau mengerti, ini keren ya. Kang Soleh, waalaikumsalam Kang. Nganggo piye Kang? Blangkone dia. Oh iya. Aduh kalah aku. Siap. Saudaraku wayahe. Salam hormat, salam bahagia. Bos besar ini teman-teman. Bos pengusaha besar kelapa sawit. Oh iya, siap. Hup. Wah. Hup, bus. Kok balik Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lupa. Yes, nganggo blangkon men keton kaya Arianto petuk. Wayahe. Wayahe itu di mana tempat posisinya selalu menikmati teman-teman. Namanya juga wayahe. Wayahe kikuk-kikuk. Wayahe ngopi. Wayahe sholat. Wah, ini kalau namanya wayahe ditempatkan pada manapun dia akan selalu mengikuti. Itu namanya wayahe.
wayahe ngopi, wayahe gajian ya ora, wayahe kikuk-kikuk, wayahe ngembang gendot, wayahe sholat. Jadi selalu penempatannya selalu pada posisi yang baik. Tambah jadi ini hamba Allah. Ki, nomor jackpotnya 4 angka. Saya kasih ya, tapi saya tidak menjanjikan. Kalau untuk memberikan nomor angka, saya kasih angka yang berbeda. Nah, angka yang berbeda boleh. Siap. Eling-eling, eling-eling baik. Sit, tak kudu disit. Oh ya. Buke, yang penting jaluke kan 4 angka. Jadi akan saya berikan 4 angka yang berbeda. Boleh dicatat dari belakang. Belakang, jangan dicatat dari depan. Ya. Catatnya dari belakang. Cukup 1 kali saja dan tidak akan saya ulangi. Ya. Bodoh aja. Dengan waktu tidak begitu lama. Nanti akan saya lakukan. Dari belakang ya. 0 2 7 1. Wes, saya lupa pokoknya. Udah itu aja. Udah nggak boleh 2 kali pokoknya. Nulisnya dari belakang. Oke, kita lanjut lagi. Mbah, mau makan tak? Siap, macan luwe. Terima kasih Kang Soleh. Woi, ngapain ditulis-tulis dari belakang, itu dari depan namanya. Jangan ditulis di sini. Ya. Tulis sendiri. Itu dari belakang itu. Itu namanya dari depan, nulisnya dari belakang. Itu dari depan, kalau dari depan bisa tersuk. Aduh galak aku. Saya nggak mau ditransfer, mau enggak wong itu saya nyebut angka, kan saya nggak salah nyebut angka. Ya. Ya mudah-mudahan sesuatu hal yang baik menjadikan kebaikan juga. Dan mudah-mudahan suatu kebaikan mendapatkan rahmatnya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Bolang nanti Kang, insya Allah bolang nanti nanti saya jam 11 saya sudahi ya. Saya akan persiapan kemas-kemas untuk nyari lokasi di mana untuk proses pembolangan lagi ya. Wih, wayahe, terima kasih wayahe. Mudah-mudahan usaha Kang Mas sukses selalu ya, berkah selalu pokoknya lah. Mudah-mudahan akan menjadi tolak ukur di mana suatu kesuksesan itu akan dilakukan dengan wayahe pokoknya. Amin. Amin ya robbal alamin. Mase Tulus Cah Kranyar Timur, ajarin bolang ta Mas? Ayo boleh, kita bolang bareng bersama boleh. Leontin PMJ Kang, nggak punya saya Kang Purnomo. Leontin PMJ paling ada Leontin Cakra Jagat kalau mau nih. Kalau mau Leontin Cakra Jagat. Kalau ada ini ya, kalau ada yang minat siapa tahu ini namanya Leontin Bambu Cakra Jagat. Aduh, Allah Akbar. Rika wong dikang wong Cilacap. Ini Leontin bambu, Leontin untuk Leontin Cakra Jagat. Jadi bambu yang lubangnya 3. Nih. Ini sudah saya buat Leontin. Ini fungsi dan faedah membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Jadi energi-energi yang negatif dibuang,
atau diganti dimasukkan lagi dengan energi yang positif. Ini jenisnya. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu nih. Tapi ini berlubang, bukan bulu perindu ya. Nih, cakra jagat. Wis. Wah, alhamdulillah, wayahe barokallah. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Berkah ya Kang Mas ya. Sesuatu kebaikan memang menjadikan sesuatu kenikmatan. Mudah-mudahan kebaikan panjenengan Kang Wayahe ya akan mendapatkan suatu rahmat dan sesuatu kebaikan-kebaikan akan mendatangkan rahmatnya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Nih, ini Leontin ya. Cilat sampai nanti Kang, aku Nusa Wungu, aku pengen deleng sampai bolang. Aku cilat sampai gumilir, sering saya bolang di Nusa Wungu. Amin, amin. Terima kasih Kang Wayahe. Nih, ini cakra jagat. Satu, ini lagi nih. Ini jenis bambu-bambu cakra jagat teman-teman. Nih, nih. Lubangnya 3. Jadi ini bambu satu yang tumbuh menjadi 2. Di 370 Kang Mas nih. Saya masih ada 4 ya. Tadinya 17 tinggal 1 tinggal 5. Nih. Tuh. Jadi ini asli dari alam kayak gini teman-teman. Kalau sejatinya bambu kan kayak gini ya. Sejatinya bambu kan lubangnya seperti ini. Ya. Bambunya kalau normalnya bambu lah ini kan beda ya tuh. Jadi ada bambu tumbuh di dalam bambu tapi ada lubangnya lagi tuh. Tuh. Nih, no, aslinya bambu kan lubangnya kayak gini. Nah ini gini. Namanya bambu cakra jagat ya. Lubangnya minimal 3, 2 teman-teman nih, cakra jagat. Oh iya, bakul cilok. Ini lagi. Tuh. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Awal mulanya kayak gini sebetulnya teman-teman. Maaf ya. Sebenarnya seperti ini. Jadi ini bambu satu kayak gini. Saya potong-potong pendek. Kenapa saya potong-potong pendek? Karena untuk mendapatkan bambu cakra jagat seperti ini. Jadi ini membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Jadi pengolahan energinya secara alam prosesnya seperti itu. Di 370 nih. Nanti tinggal mana yang suka kayak gitu teman-teman. Ini tadinya ada 17. Kemarin sudah beberapa ada yang ngambil dari pengusaha batu bara, kemarin ambil 1. Ada juga orang yang warung, kemarin pengusaha dari mana itu juga ada. Mandor kemarin juga ngambil, mandor kontraktor. Dia suka sekali main kontraktor ya. Ya. Ini boleh dipakai Leontin, kalau enggak misalkan nih, kalau enggak simpan di dalam tas. Misalkan punya tas gitu ya. Punya tas gini ini tinggal simpan, masukin ke aja gini ya, udah nyaman teman-teman. Jadi ada artinya teman-teman, benda-benda seperti ini hanya sebagai wasilah saja, wasilah ya. Jadi segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini akan bermanfaat bagi manusia ya, akan bermanfaat bagi manusia, maka manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, batu dipakai untuk apa? Untuk menambah hiasan gitu ya. Jadi seperti itu. Kang Rizky, omong kosong, apa nggak ada yang mau beli? Waduh, kalakaku. Berarti mau saya tunjukin bukti transferan nih. Kalakaku aja. Jadi kebaikan boleh ditunjukkan untuk kebaikan ya, bukan untuk menyombongkan. Jadi sesuatu kebaikan ini teman-teman, sesuatu kebaikan boleh dipublikasikan apapun bentuknya. Karena apa? Untuk memberikan contoh sesuatu kebaikan itu bisa diikuti dengan kebaikannya. Seperti itu. Misalkan teman-teman hari ini saya berbagi 500.000, 300.000. Itu boleh diberitahukan. Tujuannya untuk apa? Bukan masalah riya atau apa? Ranahnya bukan arah ke sana. Ini untuk memberikan pelajaran kebaikan agar bisa diikuti kebaikan itu. Contoh,
Katanya bilang nggak laku, ini laku loh. Nih saya kasih contoh ya. Kasih contoh terkait masalah mahar. Nih. Ini yang hari ini ya. Ini yang hari ini nih. Masuk ya. Ini yang hari ini. Ya. Terus nanti saya tunjukkan berapa omset per bulan saya jual bambu. Nanti saya tunjukkan, nggak apa-apa. Ini demi kebaikan, bukan untuk menyombongkan, bukan. Saya akan cari bukti-bukti transfer saja ya. Saya kasih nih. Rp6 juta ya, 6.600.000. Saya jadi ini untuk kebaikan, bukan untuk apa. Masuk lagi 1 juta. Nah, jadi dalam setiap kegiatan apa teman-teman yang dilakukan, bila mana memang itu dilakukan dengan sesuatu hal yang baik, dilakukan dengan apa adanya, ada ketertarikan, namanya orang jualan, ada beberapa marketing yang dilakukan. Yang penting tidak untuk menipu. Ini loh namanya bambu, jenisnya bambu ini. Berapakah maharnya? 370.000. Kalau memang teman-teman ada yang ketertarikan, ya insya Allah pasti akan mendatangkan suatu rezeki nilai nominal. Ya, ingat, rezeki dari nilai nominal gitu. Omset per bulan, kalau pengen tahu teman-teman, omset per bulan di dalam global ya, global keseluruhan, itu bisa tembus di angka 77 juta teman-teman. 77 juta. Hari ini aja nih, hari ini ya global masuk. Ini untuk menambah penyemangat bentuknya teman-teman di dalam jualan, usaha atau apapun. Jangan pernah takut dengan sesuatu yang teman-teman jual. Apapun. Usaha misalkan jualan kopi, ini untuk menjadi media boleh. Terus ini misalkan dibeli sama teman-teman 370. Kebetulan ada pengusaha, ketemu lagi, Kang, kok bambunya bagus, iya. Terus dijual lagi berapa? Terus 5 juta, Kang. Jual 5 juta enggak apa-apa. Boleh 5 juta. Kemarin aja orang beli ke saya nih 320, dijual lagi laku 3.300.000 katanya. Alhamdulillah, terima kasih ya, Kang gitu. Iya, teman-teman. Jadi saya membantu memberikan sesuatu hal baik diterima dengan kebaikan. Gitu. Akhirnya ya berkesinambungan. Sama saya pergi ke pasar, saya beli dijual tukang ayam, beli ayam. Dari rumah saya olah lagi, saya sindikin pakai sate. Masuk sate, jadilah beberapa tusuk sate. Saya modal sate itu 7.000 satu, saya jual 9.000 satu tusuk. Saya punya untung 2.000 kali 10 tusuk udah 20.000 teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kris nggak ada, Kang? Nggak ada kalau kris saya pakainya transfer ke Mas ya. Banyak teman-teman orang yang beli bambu di tempat saya, beli 330 kemarin, Kang. Alhamdulillah, Kang, saya jual lagi. Loh, kok jual lagi? Iyalah, saya mau coba ikut jualan sama kayak Kang Arianto Petruk, jualan bambu unik ya gitu. Ya boleh. Apakah saya cemburu? Tidak, justru ini memotivasi. Alhamdulillah, teman-teman di sana bisa jualan lagi ya. Terus bisa ditempatkan di tempat usaha. Nanti keilmuannya boleh. Itu sing dicekel berapa, Kang, yang ini? Kalau yang jenis-jenis cakra jagat seperti ini, Kang, 370.000. Ya, paling kalau nego-nego tipis ya 330 lah. Ya. 330 kayak gitu. Kayak gini, Kang. Oh, ini lubangnya 3. Ya. Ini yang sudah saya buat bandul kalung ya. Atau masih ada lagi enggak sih ya? Kayaknya sudah habis loh, tinggal ini. Ya. Kalau aku tahu, subhanallah. Wayahe, salam hormat. Ya nanti tak kasih bonus panjenengan ya, Kang. Kang Wayahe nanti jenengan. Ada di profil saya, Kang Masku Wayahe.
salam hormat lah, salam bahagia. Jenengan juga sudah berbagi banyak dengan saya. Nanti tak kasih bonus Kang Mas. Bonusnya itu nanti saya coba terapkan ya, dari wilayah sini saya menerapkan untuk panjenengan sebagai tali asi ya. Ini bukan bonus, maaf, sebagai tali asi saya Kang Mas ya. Nanti saya bagi salah satu bambu untuk tali asi ya. Ini tali asi buat panjenengan Kang, wayahe Kang. Terima ya Kang ya. Ini nanti terima ya Kang Wayahe ya. Tali asi dari saya nanti jenengan wawak saja. Kalau nanti masalah untuk mahar bambu yang lainnya itu hak panjenengan, nanti jenengan mau transfer boleh. Tapi ini sebagai tali asi ya buat panjenengan nih Kang Mas ya. Ini namanya bambu dampit ya, cabang 2. Jadi bambu dampit cabang 2 ini simbol keharmonisan ya. Mudah-mudahan semakin tambah harmonis di tempat bidang usaha, di dalam pekerjaan panjenengan, di dalam pengelolaan keuangan panjenengan, ada keharmonisan. Apa sih itu keharmonisan? Adanya sesuatu kebahagiaan di dalam lingkup kehidupan rumah tangganya ataupun usahanya. Itu namanya harmonis. Dengan anak, dengan istri harmonis, dengan teman kita harmonis, di tempat usaha kita semakin harmonis. Ini nanti terima ya Kang Wayahe ya, sebagai tali asih saya ijabkan untuk panjenengan nih. Tali asi, namanya tali asi itu saya kasih buat panjenengan. Insya Allah mudah-mudahan saya dapat kasihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nanti jenengan masuk ke Wawa ya Kang Mas ya. Nanti tak kirim hari ini juga ya. Tak kirim hari ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu ya. Sahabatku semua nek widih ya. Alhamdulillah. Apa ini lagi nih? Widih, subhanallah. Aduh. Terima kasih Kang Masku semuanya, Kang Wayahe, Kang Eko Susanto. Terima kasih yang sudah mengambilkan sebuah doa. Subhanallah, terima kasih semuanya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Mohon izin ya, karena hari ini kita sudah lewat jam 11.05 menit. Tadi saya sudah sempat di sini jam 10. Saya tadi sudah live sampai 1 jam. Jadi banyak terima kasih untuk teman-teman ya. Salam hormat, salam bahagia temanku semua ya. Jadi apapun edukasi terkait tentang bambu unik, mudah-mudahan ini bisa menjadi tentang kajian filosofi untuk memperkuat sesungguhnya kekuatan apa teman-teman ya. Sesungguhnya kekuatan iman dan takwa di hati kita semua. Mudah-mudahan bambu unik ini untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Ini akan menjadikan sebuah keimanan, kekuatan sesungguhnya teman-teman. Kekuatan iman dan takwa di hati kita. Insya Allah doa-doa serta apa yang teman-teman berikan semua, mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah rahmat dan hidayah, suatu kebaikan-kebaikan yang sudah dialirkan. Salam hormat, salam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah ekonomi sahabat-sahabat Arianto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah keuangan sahabat-sahabat Arianto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kesehatan sahabat-sahabat Arianto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila mana ada sesuatu hal energi buruk yang memang ada di tempat usaha ataupun ada di dalam diri yang terkadang tanpa kita ketahui, hanya Engkaulah yang mampu menolaknya ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Salam cimplung tales, mlebune nyemplung, metune peles. Barakallah, barakallah, barakallah.